Smartphone buat gaming pasti mahal, smartphone murah pasti tidak kuat buat ngegame. Buang pemungkiran itu karena saya bakal kasih kalian rekomendasi 5 HP gaming terbaik 2020 harga sejutaan. Jadi alangkah baiknya kalian tonton sampai habis videonya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Samsung Galaxy M20. Nah teman-teman, Samsung belakangan ini tengah gencar merilis sebagai produk smartphone terjangkaunya nih. Mulai dari Galaxy seri M yang mengunggulkan kekuatan baterai hingga seri A yang digadang-gadang bakal jadi ajang naik tingkatnya pengguna Galaxy J. Nah saat ini Samsung kembali mengeluarkan seri M-nya, yaitu Samsung Galaxy M20. Oh iya, Samsung Galaxy M20 ini didesain dengan kekinian, yaitu tanpa bezel, tanpa tombol home, dan sebuah not kecil di atas layarnya yang diberi nama Infinite V teman-teman. Untuk bagian layar, Samsung Galaxy M20 ini memiliki layar 6,3 inci dengan panel layar jenis IPS LCD serta mendukung resolusi XD, ditambah dengan resolusi 1080x2340 pixel. Rasanya cocok dijadikan pilihan untuk menonton film dan bermain game. Untuk prosesornya, smartphone yang satu ini telah dilengkapi dengan Exynos 7904 Octa 14nm octa-core 4x1,8 Hz Kiro 260 Gold dan 4x1,8 Hz Kiro 260 Silver. GPU-nya juga sudah dipakai untuk Mali G71 MP2 dan telah menggunakan sistem operasi Android 8 Oreo. Dan juga Samsung Galaxy M20 ini adalah ponsel Samsung pertama yang menggunakan prosesor Exynos 7904 octa-core. Versi di Indonesia dipadukan dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB yang dapat dieksploitasi. Oh ya, untuk sektor baterai merupakan fitur unggulan dari Galaxy M20 ini karena kapasitas mencapai 5000 mAh. Pihak Samsung pun mengklaim bahwa daya tahan baterai mencapai 1 hari dalam pemakaian normal. Selain itu, dukungan charger 15 watt membuat smartphone dapat mengisi daya baterai dalam waktu yang cepat. Dengan harga Samsung Galaxy M20 yang sangat terjangkau, tentunya sangat worth it. Jadi dengan prosesor yang ada di Galaxy M20 ini, kamu bisa dengan nyaman melakukan hampir semua kegiatan tanpa ada gangguan seperti freeze atau lag. Asus Zenfone Max Pro M1. Nah teman-teman, Asus Zenfone Max Pro M1 ini memang sudah lama dikeluarkannya oleh Asus. Namun saat ini untuk harga smartphone gaming yang satu ini melonjak turun. Sampai saat ini harga yang dijual di penjualan online kisaran 1,5 jutaan aja nih teman-teman. Oh ya, Asus masih mempertahankan desain konservatif pada Zenfone Max Pro M1 ini, yakni full bezel bukan notch. Hanya saja di bagian layar sudah mengadopsi aspek rasio baru 18:9 seperti smartphone modern saat ini. Dan juga Asus Zenfone Max Pro M1 ini dilengkapi dengan lapisan curved glass yang agak melengkung di tepian kacanya. Dan untuk layarnya sendiri, Zenfone Max Pro M1 ini sudah mempunyai lebar 5,99 inci dan juga mempunyai resolusi Full HD serta mempunyai 1080x2160 pixel dengan kepadatan pixel 402 ppi. Berkat aspek rasio 18:9, Anda mendapatkan feel lebih besar sekitar 12% saat bermain game dibanding smartphone 16:9. Layar lapang dan tambahan fitur tersebut tentu cukup menguntungkan bagi para gamer, terutama bila game yang dimainkan ialah game MOBA atau Battle Royale yang mengandalkan kejelian mata. Oh iya, untuk Asus Zenfone Max Pro M1 ini sudah dibekali dengan chipset Snapdragon 600 series. Oh iya, di Antutu Zenfone Max Pro M1 ini mencetak skor 114 poin. Mobile platform terbaru Qualcomm ini menggunakan teknologi 14mm dengan basis arsitektur Core Kiro 260 performan dan efisiensi. 3 game mobile favorit seperti Mobile Legends, Arena of Valor, dan Vainglory, Zenfone Max sudah mampu menjalankan grafis tinggi. Bagaimana dengan PUBG Mobile? Bagaimana dengan game Battle Royale PUBG Mobile? Apakah cukup untuk bermain di high graphic Ultra HD? Sayangnya belum, hanya sampai pada resolusi HD dengan frame rate tinggi, itu pun menurut saya sudah mengagumkan. Lalu saya coba bermain 4 match berturut-turut menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam. Hasilnya, suhu Zenfone Max Pro M1 ini tidak overheat. Memang sedikit panas tapi masih dalam tahap wajar. Realme 5i. Nah teman-teman, Realme baru aja nih membuka 2020 di Indonesia dengan smartphone baru yakni Realme 5i. Smartphone ini merupakan bagian dari keluarga Realme 5. Spesifikasi Realme 5i ini hadir dengan layar berukuran 6,52 inci dan 4 kamera belakang. Nah, kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel dan memiliki sistem Android 9 Pie. Ini disokong prosesor Snapdragon 665 dan GPU Adreno 610. Serta 3 slot kartu yang terdiri dari 2 untuk kartu SIM dan 1 microSD dengan kapasitas hingga 256 GB.
Kinerjanya yang bertenaga juga terbuktikan oleh pencapaian dalam tes Antutu versi 8 yang meraih skor 172.940 poin. Oh iya teman-teman, kami juga mencoba bermain game PUBG, COD Mobile, AoV, Marvel Super War, dan Alpha 9. Ya, hampir semua game yang dimainkan memiliki kualitas grafis yang tajam. Hasilnya pun semua game sanggup dilibas oleh Realme 5i ini. Oh ya, Realme 5i ini sanggup bertahan hingga seharian penuh dalam penggunaan harian seperti telepon, sosial media, pesan instan, dan lainnya. Setelah mencoba smartphone ini, saya merasa bahwa segala hal yang ditawarkan oleh Realme 5i ini seperti telah dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan para kaula muda yang diinginkan smartphone handal dengan keseimbangan yang baik di seluruh segmen mulai dari desain, performa, hingga fitur. Redmi Note 8. Redmi Note 8 ini hadir dengan peningkatan yang menyeluruh dari seri sebelumnya nih teman-teman, yaitu Redmi Note 7 yang memang produknya yang apik, tapi Xiaomi membawanya ke tingkat yang lebih tinggi dengan nama Redmi Note 8. Untuk Redmi Note 8 ini dibekali chipset Snapdragon 6665, memiliki layar berukuran 6,3 inci dengan resolusi Full HD. Oh ya, smartphone ini hadir dengan 3 pilihan warna, yakni Neptune Blue, Space Black, dan Moonlight White. Dan performa smartphone ini didukung baterai berkapasitas 4000 mAh dengan fitur fast charging 18 watt. Oh ya, soal gaming nampaknya jadi andalan Redmi Note 8 ya teman-teman. Semua game mobile yang sekarang sedang populer bisa dimainkan di smartphone baru ini. Honkai Impact 3 jelas bisa, namun dengan pengaturan kualitas yang berbeda sesuai gamenya. Soal main game, dengan Redmi Note 8 bukan jadi masalah. Sebuah game populer saat ini jalan dengan baik. Ditambah lagi, Xiaomi mempunyai game booster yang sangat membantu menyiapkan smartphone untuk fokus bermain game, bahkan hingga merekam gameplay kamu nih guys. Realme C3. Nah teman-teman, Realme baru aja nih memperkenalkan smartphone entry level terbarunya untuk pasar Indonesia, yakni Realme C3. Smartphone ini hadir dengan sejumlah peningkatan dari pendahulunya. Salah satu yang utamanya adalah penggunaan chipset MediaTek Helio G70. Realme mengklaim Realme C3 merupakan perangkat pertama di Indonesia yang menggunakan Helio G70. Sekedar informasi, Helio G70 merupakan chipset yang ditunjukkan untuk perangkat mainstream dan mendukung kebutuhan mobile gaming. Dari desain, Realme C3 memiliki layar berukuran 6,5 inci dengan desain mini drop yaitu notch yang mirip tetesan air. Lalu di bodi belakang, perangkat ini tampil dengan pola sunrise design sehingga memiliki efek cahaya berpendar. Dan juga Realme C3 ini memiliki bodi berbahan plastik dengan tekstur yang membuat smartphone ini tidak terlalu licin saat dipegang. Sebagai pelindungan, layar Realme C3 ini sudah dilapisi kaca pelindung. Realme C3 ini berbekal Helio G70. Performa Realme C3 ini sebagai perangkat entry level terbilang mumpuni. Terlebih dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang membuatnya memiliki daya tahan sangat baik. Saat menjajal performa baterai smartphone ini, kami mendapatkan dengan sekali pengisian daya aja nih teman-teman. Realme C3 ini mampu bertahan hingga seharian lebih. Hanya sayangnya Realme C3 ini dengan performa baterai yang jempolan, smartphone ini belum disokong fitur fast charging. Jadi waktu pengisian dayanya terbilang cukup lama. Dari 30% ke 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Berdasarkan percobaan, pengaturan awal game PUBG Mobile ini di Realme C3 adalah rata kanan, alias mampu mendukung grafis tinggi. Saat memainkannya pun kami tidak merasakan lag ataupun tampilan patah-patah.